Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam pembahasan firman Tuhan. Hari ini kita mengambil tema bertahan dalam pencobaan. Tapi sebelum kita membahas firman Tuhan ini, saya ajak kita semuanya, saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang iya dan amin, firman yang hidup yang akan memberkati kami, yang akan memberi kekuatan bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, supaya kami bisa bertahan dalam setiap pencobaan-pencobaan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau berikan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya terang Tuhan turun atas kami semua yang mendengarkan juga. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah hanya isi hati Tuhan saja yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih, sucikan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati katakan amin. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Saat-saat ini saya melihat begitu banyak kecemasan-kecemasan yang dihadapi banyak keluarga-keluarga. Terus terang saya juga mengalami hal yang sama, apa yang dialami oleh keluarga lain. Bahwa dalam 2 minggu terakhir ini saya juga mengalami para pegawai saya yang di rumah terkena COVID. Bagaimana bisa terkena? Dimulai dari seorang supir yang terkena COVID karena ada saudaranya datang dari Bengkulu. Dia tidak jujur, tidak mengatakan, dan dia membawa penyakit ini, COVID ini, kepada pegawai saya di rumah. Demikian saya begitu tahu, karena saya pulang dari luar kota. Begitu saya tahu, saya mulai cemas. Dan saya harus ambil langkah apa yang harus saya lakukan. Karena di rumah saya itu orangnya begitu banyak. Saya mulai mengambil sikap untuk berdiam diri sejenak, dan saya minta Tuhan berikan saya hikmat. Saya harus memutuskan dalam waktu 2 jam saya harus melakukan apa. Begitu saya tetap dalam perjalanan sampai di rumah, saya mulai mengambil sikap. Saya harus periksa beberapa orang yang terdekat, yang kontak erat dengan penderita COVID ini. Nah, mulailah saya meminta supir saya untuk membawa 5 orang, yaitu Sapam, saya punya pembantu dengan suami istri, dan salah satunya terkena COVID. Karena saya melihat bahwa mereka ini berlima, waduh, saya pikir kalau dibawa pulang nanti yang lain juga kena COVID bagaimana? Saya ungsikan mereka ke mes. Jadi ini adalah langkah pertama yang saya minta, Tuhan tolong ambilkan saya jalan keluar yang paling tepat buat mereka. Walaupun mereka itu yang lain berkata, kami kan negatif ibu, kenapa kami diungsikan? Yes, kita tunggu 2-3 hari lagi, saya akan melihat bagaimana kondisinya. Nah, itu salah satu sapam saya sudah negatif. Nah, hari itu saya adalah hari Sabtu, dan hari Minggu dan hari Senin itu yang 3 ini minta kembali pulang. Saya bilang tidak bisa, saya akan periksa kalian dulu. Saya periksa yang suami istri ini dulu. Nah, suaminya terkena COVID, sudah positif. Lengkaplah sudah, berarti sudah 2 orang yang terkena COVID. Lalu mereka tetap diungsikan untuk sementara waktu sambil menunggu 1 minggu. Walaupun yang negatif ini kelihatannya tidak apa-apa, tetapi saya tetap mengungsikan mereka dulu. Ini cerita yang lumayan menggetarkan hati saya karena di rumah sudah tidak ada orang. Karena yang diungsikan ini adalah orang-orang yang sangat penting. Orang yang bertanggung jawab atas rumah tangga, yaitu suaminya dan istrinya juga. Dan juga 2 perempuan ini adalah orang-orang inti daripada rumah saya. Saya harus merelakan mereka sementara waktu tidak ada di rumah saya sampai 2 minggu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tetap dalam keadaan tenang. Saya tetap dalam keadaan terus memuji, menyembah Tuhan. Terus berpikiran positif, mengirimkan obat-obatan buat mereka. Melalui telekonferensi dengan dokter, saya kirim mereka, dan juga orang-orang lain yang tidak terkena, saya periksa mereka satu persatu. Total semua orang yang diperiksa adalah 22 orang. Puji Tuhan, hanya 3 orang yang positif dan itu sudah diungsikan. Mungkin sekarang mereka sudah sembuh semuanya. Tetapi saya mengerti sekali bagaimana setiap rumah tangga akan menghadapi salah satu pegawainya, susternya, pembantunya terkena COVID. Apa yang harus kita lakukan? Dan itu juga membuat satu kecemasan, takut tertular dan lain-lain. Karena yang sangat mengkhawatirkan adalah supir ini membawa anak saya dan menantu saya. Dan sampai mereka tuh ngecek PCR berulang-ulang.
apakah mereka terkena COVID atau enggak. Karena mereka punya 3 anak kecil di rumah, 8 tahun, 7 tahun, dan masih 1 tahun usianya. Jadi kami terus dalam 1 minggu itu benar-benar merasa sangat tertekan. Tetapi ini juga merupakan suatu pengalaman. Di dalam setiap rumah tangga pasti ada sesuatu waktu di mana kita tidak berjalan mulus. Ada tekanan-tekanan, ada pencobaan-pencobaan. Tema yang hari ini saya angkat adalah bertahan dalam pencobaan. Kita akan ambil dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Yang saya akan bacakan. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak dari kita berkata bahwa pencobaan-pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Dan itu Tuhan katakan ini tidak benar. Karena ada beberapa pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu karena kesalahan kita sendiri. Salah satu mungkin karena kelalaian. Karena kita tidak menjaga prokes, kita juga masih sibuk bertemu dengan orang-orang yang kita tahu mereka tidak dari mana, masih mengadakan pertemuan dan masih mengadakan kunjungan. Nah, inilah yang menyebabkan kita sendiri akan mengalami pencobaan-pencobaan. Dan pencobaan-pencobaan itu datangnya kemungkinan dari pintu kita yang terbuka. Kita kurang hati-hati, kita tidak hati-hati menerima orang-orang lain, atau kita kurang hati-hati untuk menjaga keamanan daripada keluarga kita, sehingga hal yang kita takutkan ini terjadi di dalam rumah kita. Contohnya adalah kita beberapa anggota keluarga kita terkena COVID. Hal ini juga menjadi satu kecemasan buat teman saya. Dia sedang ada di Singapura dan anaknya ada di Jakarta. 2 anaknya di Jakarta. Pembantunya 2 itu kena COVID. Mereka itu tukang masak 1 dan dua-duanya tukang masak, saling menularkan, dan anaknya yang laki-laki tertular juga. Setelah hasil PCR keluar, yang tertua ini yang laki-laki ini kena COVID, dan yang perempuan, puji Tuhan, setelah 1 minggu diperiksa dia negatif. Tetapi ini juga membawa suatu kepedulian buat kita. Saya sibuk dalam waktu 2 minggu, bukan hanya mengurusi saya punya pegawai yang kena COVID, tapi saya juga ikut mengurusi anak orang lain yang kena COVID. Saya kirimkan obat-obatan dan lain-lain. Kemungkinan ini juga karena kelalaian. Jadi itu pencobaan kemungkinan bukan dari Tuhan, tetapi karena kelalaian dari para pegawai ini sendiri yang mungkin terkena di jalan atau dia pertemuan di mana yang membawa pulang ke rumah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada pencobaan-pencobaan. Tuhan katakan bahwa setiap pencobaan yang kita hadapi pasti itu cobaan-cobaan yang biasa. Pada saat kita mengalaminya, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Pada saat Ayub dicoba oleh iblis, Ayub itu iblis ini minta izin dulu kepada Allah bahwa bolehkah dia mencoba Ayub, karena ingin diuji apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan saya melihat pribadi Ayub yang luar biasa. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan, dia adalah orang yang taat, dia yang setia, tetapi karena iblis minta izin kepada Allah Bapa dan itu diizinkan, sehingga sesuatu yang buruk terjadi dalam rumah tangganya. Usahanya semua hancur, anak-anaknya meninggal, istrinya juga memarahi dia atau mengata-ngatai dia, dan dia sendiri terkena bara yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita melihat bahwa penderitaan yang kita alami tidak seberapa dibandingkan dengan Ayub. Tuhan sudah memperlihatkan bahwa Ayub yang demikian menderita, yang demikian sangat tertekan, bahkan tubuhnya hancur dengan bara yang sangat sakit, yang sangat menderita dianya, itu luar biasa.
bahwa penderitaan yang kita alami Tuhan akan bantu kita untuk diluputkan. Apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan. Kita harus lebih banyak mencari wajah Tuhan. Kita harus menjaga ketenangan di hati kita. Karena jikalau kita cemas, jikalau kita ketakutan, maka sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu akan menurunkan imun di dalam kita. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita pun ikut sakit karena apa yang kita takutkan itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus simak firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang menghibur kita. Jangan khawatir akan umurmu, akan masa depanmu. Hal ini juga terjadi bagi kakak saya. Di tengah-tengah kekalutan 2 minggu ini, saya menghadapi bahwa pegawai saya kena COVID, teman saya anaknya kena COVID. Saya juga melihat sendiri, kakak saya pun mengalami satu tekanan, yaitu penyakitnya yang ada radang di paru-paru dan tumor di otaknya itu mulai kambuh. 3 masalah sekaligus yang saya harus selesaikan dalam 2 minggu ini. Apa yang saya harus lakukan? Kakak saya begitu tertekan, begitu putus asa, dia banyak curhat kepada saya. Saya bilang, tenang kakak, tenang, banyak doa. Ini saya kirimkan pujian dan penyembahan, tapi itu rupanya juga nggak manjur. Dia masih takut karena semua apa yang dia inginkan itu tidak tercapai. Karena dokter prakteknya itu tertunda beberapa saat dan semua kelihatannya begitu kalut. Saya banyak berdoa. Sambil di rumah saya keliling rumah, saya minta Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri jalan keluar. Kami mencari nama-nama dokter yang akan bisa membantu mengobati kakak saya yang ada tumor di dalam kepalanya. Saya berdoa, Tuhan tunjukkan. Tapi Tuhan itu begitu baik. Di dalam 3 masalah yang terjadi sekaligus di dalam hidup saya, dalam 2 minggu terakhir ini, saya benar-benar berserah penuh kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk kakak saya ini. Selain saya berdoa, saya mencari, akhirnya semua apa yang kami lakukan itu Tuhan jawab. Kita mendapatkan seorang dokter yang ada di Lipo Karawaci, dan dokter itu adalah ahli bedah syaraf. Dalam singkat cerita, kakak saya harus dioperasi dan terjadilah pertemuan untuk kapan mulai operasinya. Singkat cerita, hal ini sudah terjadi dan ini sudah dilaksanakan. Pada saat kakak saya masuk di dalam ruang operasi, di situ saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, tolong supaya kakak saya ini ditolong, dipanjangkan umurnya. Saya berdoa sambil menangis dan saya sungguh-sungguh minta Tuhan supaya the second option of her life itu lebih favor, lebih sungguh-sungguh, lebih menyenangkan hati Tuhan. Saya minta dalam nama Yesus. Akhirnya Tuhan dengar bahwa operasi itu berjalan dengan baik. Yang tadinya direncanakan 3,5 jam, dalam waktu 2,5 jam saja operasi itu sudah diselesaikan. Dan dokter mengatakan sangat puas akan hasilnya, recovery-nya pun cepat, dan puji Tuhan kakak saya sudah boleh pulang. Saya ingin mengingatkan kepada saudara yang dikasih Tuhan, di dalam menghadapi percobaan yang berturut-turut dan yang bertubi-tubi, apa sikap kita? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita justru mengucap syukur? Saya berkeliling sambil berdoa, saya bilang saya bersyukur untuk semua kejadian ini. Kejadian ini adalah baik buat kita, supaya kita bertahan di dalam pencobaan dan kita tidak cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Kenapa ini ya terjadi berturut-turut di dalam rumah tanggaku, di dalam keluargaku? Apa salahku? Kita harus hentikan setiap pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Karena pertanyaan yang demikian akan menyakiti hati Tuhan.
Tetapi justru pada saat kita bilang, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, aku percaya aku akan bisa melewati pencobaan-pencobaan ini, bahwa tekanan-tekanan persoalan ini yang berdatang bertubi-tubi akan aku selesaikan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Tanpa kekuatan dan hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan lemah. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, pikiran kita bisa kalut. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita akan ketakutan, kita cemas, kita putus asa. Mungkin saja kita salah di dalam mengambil keputusan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama lebih fokuskan hati kita di saat-saat COVID tidak semakin baik tapi semakin mengganas. Kita lebih fokus diri kita kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih banyak memuji, lebih banyak mengasihi Tuhan, dan tentunya lebih banyak lagi berbuat baik. Karena berbuat baik itu akan melegakan hati kita, akan memberikan kita atmosfer yang positif bagi kita, perasaan yang baik buat kita. Oleh karena itu, siapapun yang memerlukan pertolongan, kita tolong mereka. Itu akan meredam kita punya kecemasan, akan meredam kita punya ketakutan. Karena kita percaya Tuhan begitu baik. Di dalam kesusahan, Engkau akan menolong orang lain. Itu akan memberikan kita reward, memberikan kita hadiah. Tuhan memberikan kita hadiah-hadiah, yaitu damai sejahtera dan sukacita, yang kita tidak bisa dapatkan di tempat lain. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan pembacaan kita. Yakobus 4:1 sampai dengan 3 berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dari tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah pencobaan yang berbeda, yaitu pencobaan sengketa dan pertengkaran. Kita menganggap ini sebuah pencobaan, tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa bisa saja pencobaan itu datangnya dari kesalahan kita sendiri, dari sengketa yang kita lakukan itu karena datangnya dari hawa nafsu kita sendiri. Hati-hati, hati-hati. Kita mengingini suatu, tapi kita tidak memperolehnya, dan kita marah, kita mulai bertengkar, dan kita juga lupa untuk berdoa. Atau kita berdoa yang salah. Ini adalah salah satu pencobaan yang datang, bahwa banyak sekali pertengkaran rumah tangga didasari karena mereka tidak berdoa. Mereka berdoa atau berdoa mereka yang salah. Contoh berdoa yang salah. Tuhan, saya tidak cocok dengan orang ini. Saya tidak cocok dengan suami saya ini. Tolong Tuhan, angkat dia cepat Tuhan. Atau pisahkan saya dengan dia. Berdoa kita salah. Atau kita tidak berdoa. Kita justru memperkeruk suasana hidup kita karena kita tidak memberikan jalan keluar yang manis. Di dalam hal ini Tuhan katakan karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Apa hawa nafsu kita? Kita marah, kita sakit hati, kita mengeluarkan kata-kata kasar. Semua itu adalah hawa nafsu kita. Kita tidak mau memaafkan. Bahkan kita katakan kita mengutuk dengan keras. Tuhan Yesus katakan, semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru kita harus mengampuni musuh-musuh kita. Kita harus banyak berbuat baik kepada orang yang bersalah kepada kita. Seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, supaya kita menghindari perkelahian, kita menghindari pertengkaran demi pertengkaran. Kita banyak untuk mengalah, tapi berapa banyak orang yang mau mengalah untuk dalam suatu situasi yang dia katakan, saya tidak merasa salah, dia yang salah, saya tidak salah. Tetapi Tuhan katakan, walaupun kita tidak salah, dia yang salah, tetaplah kita rendah hati, kita ampuni dia.
kita maafkan dia, dan kita tetap berbuat baik kepada dia. Apa yang harus kita ambil? Langkah-langkah yang harus kita ambil dan sikap kita untuk menghadapi pencobaan-pencobaan seperti ini, yaitu pencobaan-pencobaan yang kita hadapi saat-saat ini. Kita harus punya 7 sikap yang harus kita lakukan. Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 10 berkata begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sikap yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis. Karena pada saat kita tunduk kepada Allah, kita berserah penuh kepada Tuhan, kita harus menghardik iblis yang menguasai pikiran kita, dan kita yang cenderung untuk menyalahkan orang lain. Kita hardik dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kita menghardik dalam nama Yesus. Dan yang lainnya, yang ketiga adalah mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Pada saat kita mendekat kepada Tuhan, iblis akan undur daripada kita. Orang yang sungguh-sungguh mengatur waktunya untuk baca Alkitab, berdoa syafaat, dia akan melekat kepada Tuhan. Maka suasana hatinya ini akan mempunyai satu damai sejahtera di dalamnya. Dia tidak gampang terombang-ambing oleh emosi. Karena perasaan kita itu suka salah. Hari ini kita senang, besok kita tidak senang. Besok kita marah, besok kita baik. Kita tidak boleh bergantung kepada perasaan-perasaan kita, tapi kita bergantung kepada firman Tuhan. Inilah yang kita maksudkan. Kita harus terus-menerus mendekat kepada Allah. Lanjut. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Kita harus mentahirkan tangan kita. Tangan kita untuk lebih banyak lagi berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang yang kurang menyenangkan kita, kita tetap harus berbuat baik kepada dia. Ini nama yang dikatakan tahirkanlah tanganmu, supaya kita juga bertobat dari dosa-dosa kita, kejahatan kita. Mungkin ada kata-kata yang salah yang kita lakukan, yang kita ucapkan, menyakiti pasangan kita, menyakiti orang lain, menyakiti saudara-saudara kita. Minta ampun. Kita harus tahirkan tangan kita, hati kita. Dan yang kelima adalah sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita harus mensucikan hati kita. Menyucikan hati kita berarti kita hanya berfokus kepada Tuhan saja. Kita jangan berfokus kepada yang lain. Karena Tuhan katakan kalau kita mensucikan hati kita, kita bisa hanya percaya kepada Yesus Kristus saja Tuhan, yang adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang akan menolong. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah harapan kita. Jadi hati kita tidak mendua hati. Karena kalau kita biasanya masuk di dalam pencobaan, kita mulai mencari-cari orang lain. Atau kita mulai mencari-cari apapun juga di luar Tuhan. Dan ini Tuhan tidak perkenankan. Kembali kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita menyucikan hati kita. Kalau kita menyucikan hati kita, kita akan bisa melihat Allah. Orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita semua menyucikan hati kita, supaya kita melihat terang Tuhan, supaya kita bisa melihat Allah secara utuh, kita bisa merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. 2 langkah lagi yang harus kita lakukan adalah sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Apa yang dimaksud dengan sadarilah kemalanganmu, berduka cita, merataplah, tertawamu kamu ganti dengan ratap, sukacitamu dengan duka cita? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah kita harus punya hati yang selalu prihatin. Kita punya hati tidak boleh overexcited, tapi hati kita selalu turut merasakan ikut hatinya Tuhan.
Kalau saat ini Tuhan boleh melihat keadaan kita, umat manusia di bumi ini, yang begitu banyak terkena penyakit dan kemudian mereka meninggal dunia, dan meninggal tidak di dalam Tuhan, menyebabkan Tuhan Yesus itu sedih. Dan ini adalah juga hati Tuhan yang harus kita bawa, penuh keprihatinan, penuh dengan duka cita untuk orang-orang yang belum terima Yesus. Oleh karena itu, pada saat hati kita prihatin, kita akan cenderung berdoa lebih serius. Kita akan berdoa lebih sungguh-sungguh. Kita akan mendoakan pribadi demi pribadi dengan menyebutkan nama mereka, dan kita meneteskan air mata buat mereka. Itu yang disebut dengan kita harus menyadari bahwa kita harus berduka cita. Kita berduka cita untuk diri kita, kita berduka cita buat orang-orang lain. Karena hidup ini sangat-sangat singkat. Hidupmu dan hidupku, kita tidak akan pernah tahu. Mungkin ada yang dikasih sampai umur 70 tahun, ada yang dikasih 80, ada yang dikasih 90, tapi ada juga lebih banyak lagi tidak bisa mencapai 50 tahun. Itu adalah rahasia Tuhan. Jadi biarlah hidup kita selalu introspeksi diri kita. Jangan-jangan aku akan segera dipanggil Tuhan. Jangan-jangan hidupku tidak berkenan. Jangan-jangan aku belum cukup berbuat baik. Jangan-jangan aku kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dengan kita menyadari semuanya itu, kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Ia akan meninggikan kamu. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berarti kita selalu bertekuk lutut di hadapannya. Kita mengagung-agungkan Dia setiap hari. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah Raja atas segala raja. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Kita meninggikan Dia, kita mengagung-agungkan Dia. Maka yang terjadi adalah di surga Tuhan yang akan meninggikan kita. Kita tidak perlu ditinggikan di bumi ini, tapi kita perlu lebih baik kita merendahkan diri kita di bumi ini, tetapi kita ditinggikan di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, 7 sikap yang Tuhan minta buat saudara dan saya, supaya kita bisa melalui pencobaan-pencobaan ini. Kalau kita menghadapi pencobaan-pencobaan ini, kita harus tunduk kepada Allah dan kita menghardik dan melawan iblis, supaya lalu daripada kita tinggal tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan-raguan akan firman Tuhan. Kita harus yang ketiga mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita. Siapapun yang mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan dirinya kepada kita. Kemudian yang keempat, kita mentahirkan tangan kita, supaya tangan kita tidak berdosa, tapi kita justru banyak menolong orang-orang lain. Yang orang-orang berdosa, ya kita tolong kepada mereka. Dan yang kelima yang harus kita lakukan adalah kita menyucikan hati kita, supaya kita itu benar-benar menyembah Allah yang satu saja. Kita tidak mencari Allah lain, tidak mendua hati, tapi kita fokus hanya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan menyembah mamon. Mamon itu adalah uang, harta kita. Jauhkan itu daripada kita. Dan yang keenam, kita harus menyadari kemalangan kita. Kita harus punya hati yang prihatin. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak introspeksi diri kita, supaya kita ini layak di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita merendahkan diri kita, Tuhanlah yang akan meninggikan kita di surga. Demikian firman Tuhan. Kiranya ini semua menjadi rema dalam hidupmu, dalam hidupku, dan kita semuanya akan diberkati Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak saudara untuk kita berdoa. Mari. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang iya dan amin, bahwa kami semua akan mengalami pencobaan-pencobaan. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa. Pada saat kami mengalaminya, Engkau akan memberi kekuatan kepada kami. Tapi lalukan kami dari pencobaan-pencobaan yang kami lakukan karena kesalahan kami sendiri, sehingga kami melakukan hal-hal di luar daripada yang Tuhan inginkan. Kami berkelahi, kami bertengkar, karena itu semua hanya untuk memuaskan hawa nafsu kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak berdoa, atau kami berdoa juga tetapi berdoa kami salah.
Oleh karena itu Tuhan jamah hati kami, ampuni kami, bersihkan diri kami, bersihkan pikiran kami. Dan biarlah kami boleh mengambil langkah-langkah yang positif untuk mengantisipasi seluruh pencobaan-pencobaan dalam hidup kami dengan sikap-sikap yang positif. Kami harus mendekat kepada Allah, kami akan melawan iblis, dan kami akan menyucikan hati kami, mentahirkan tangan kami, dan kami lebih banyak merenungkan, introspeksi diri kami, dan kami akan lebih banyak berbuat baik buat orang lain. Yang terakhir, kami ingin merendahkan hati kami di hadapan-Mu, supaya kami percaya kami akan ditinggikan oleh Engkau di surga. Terima kasih untuk Rema, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan beri kekuatan bagi kami semua. Bagi mereka yang saat ini masih dalam pergumulan, masih dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Buat mereka yang masih ada family mereka yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka juga Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, memberi kekuatan bagi kami semuanya. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.